Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rizkita Putri dengan NIM 2022 01110002. Di sini saya akan mempresentasikan terkait analisis efektivitas organisasi dan gaya kepemimpinan pada PT Semen Batu Raja Tbk. Nah, analisis ini didapatkan dari laporan tahunan PT Semen Batu Raja Tbk pada tahun 2024. Oke. Yang pertama, ada penjelasan mengenai PT Semen Batu Raja. Jadi, PT Semen Batu Raja adalah perusahaan produsen semen yang berbasis di Indonesia dan merupakan bagian dari holding BUMN Industri Semen yang tergabung dalam SIG Group atau Semen Indonesian Group. Nah, perusahaan ini juga berfokus pada produksi dan distribusi semen berkualitas untuk memenuhi kebutuhan konstruksi di berbagai wilayah, terutama di wilayah Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu, dan juga sekitarnya. Kita masuk kepada analisis efektivitas organisasi pada PT Semen Batu Raja. Jadi, yang pertama itu ada struktur organisasi dan juga fungsinya. PT Semen Batu Raja menerapkan struktur organisasi profesional yang terdiri dari rapat umum pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, serta unit-unit pendukung dan operasional yang menjalankan fungsi produksi, pemasaran, keuangan, SDM, dan pengendalian mutu. Direksi bertugas mengelola strategi bisnis dan kegiatan operasional, sedangkan Dewan Komisaris berperan mengawasi jalannya tata kelola perusahaan agar sesuai dengan regulasi dan kepentingan pemegang saham. SMBR juga mendukung kelancaran kualitas pelayanan pelayanan pelanggan, dan pengelolaan lingkungan. Setiap unit memiliki peran spesifik yang saling mendukung untuk mencapai target produksi dan kualitas yang diharapkan oleh si perusahaan. Organisasi ini juga dirancang untuk mendukung kegiatan operasional yang efektif dengan pembagian tugas yang jelas. Struktur ini juga sudah mengakomodasi pengelolaan risiko, audit internal, dan komite-komite yang menunjang pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya kita masuk ke budaya organisasi. Jadi budaya perusahaan PT Semen Batu Raja Tbk mengedepankan sinergi, kolaborasi, dan inovasi yang berkelanjutan. Dan juga menanamkan budaya keselamatan kerja dengan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3. Komitmen budaya ini terlihat dari keberhasilan perusahaan dalam meraih Zero Accident Awards dan konsisten mereka dalam membangun SDM yang kompeten. Yang pertama, kita masuk budaya organisasinya itu yang pertama ada sinergi. Sinergi itu di mana si perusahaan berproses menjadi bagian atau unit dalam perusahaan untuk saling bekerja sama saling melengkapi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada jika mereka itu bekerja sendiri-sendiri. Salah satu contoh sinergi yang dilakukan oleh SMBR yaitu bergabung ke dalam ekosistem semen Indonesian yaitu SIG Group. Terus juga ini itu langkah awal untuk memperkuat posisi keuangan dan juga perusahaan di industri semen Indonesia dengan memanfaatkan jaringan dan kekuatan grup. Dan juga kerjasama antar bisnis dengan pihak eksternal melakukan sinergi dengan anak perusahaan SIG, pelanggan, dan mitra logistik untuk menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien dan meningkatkan daya saing. Yang selanjutnya ada kolaborasi. Jadi kolaborasi pada PT SMBR itu kerjasama aktif antar individu, tim, atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Ada beberapa poin-poin yang dilakukan SMBR dengan kolaborasi. Yang pertama, bekerja sama dengan pihak eksternal seperti pelanggan dan mitra logistik. Yang kedua, mengoptimalkan distribusi semen eh, dengan mode transportasi darat dan juga laut. Yang ketiga, menguatkan hubungan dengan SIG dan meningkatkan layanan ke seluruh wilayah Sumatera bagian selatan. Nah, kolaborasi ini juga membantu SMBR menekan biaya distribusi dan memperluas jangkauan pasar. Yang ketiga itu ada inovasi. Jadi PT SMBR juga menciptakan atau menerapkan ide-ide baru untuk meningkatkan proses produk atau layanan perusahaan.
Inovasi yang dilakukan SMBR meliputi yang pertama ada implementasi Plan Automation berbasis Industri 4.0. Ini adalah penerapan sistem otomatisasi pabrik untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya operasional. Yang kedua ada penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti 5 stage suspension, pre-harder dan high effect efisiensi cooler untuk menekan konsumsi energi dan juga mengurangi polusi. Yang ketiga ada pemanfaatan limbah sebagai bahan bakar alternatif. Nah, dalam menjalankan program pengurangan karbon dan pemanfaatan sumber daya alternatif, ini juga bertujuan untuk mendukung keberlanjutan. Nah, budaya ini diterapkan secara konsisten melalui pelatihan keselamatan berkala, penerapan manajemen mutu ISO, serta program-program kepedulian lingkungan seperti pengurangan emisi dan pengelolaan limbah. SMBR juga membangun budaya kerja yang kolaboratif, terbuka, dan fokus pada penyelesaian masalah secara bersama. Komunikasi lintas divisi juga diperkuat untuk memastikan seluruh bagian organisasi memiliki tujuan yang selaras. Selanjutnya masuk kepada strategi pengelolaan karyawan. Nah, SMBR juga sangat fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Strateginya itu meliputi pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, komitmen pada keselamatan kerja K3 melalui pelatihan rutin, peningkatan porsi SDM produktif dengan rentan usia 21 sampai 40 tahun sebesar 85,57%, pemberian penghargaan dan sistem karir yang jelas untuk meningkatkan retensi dan motivasi karyawan. Dan juga perusahaan menyediakan program kesejahteraan karyawan seperti fasilitas kesehatan, olahraga, serta pelibatan keluarga dalam kegiatan sosial perusahaan untuk meningkatkan loyalitas dan kenyamanan bekerja pada SMBR. Selanjutnya masuk kepada penerapan teori organisasi. Jadi berdasarkan analisis yang tadi, penerapan yang tepat itu teori struktur organisasi mekanis SMBR karena menerapkan struktur yang cukup terpusat dengan pembagian fungsi yang jelas dan hierarki formal yang kuat. Ini juga sesuai dengan karakteristik perusahaan manufaktur dan juga teori budaya organisasi Skane atau SMBR ini membangun budaya perusahaan yang berorientasi pada keselamatan, inovasi, keberlanjutan yang bernilai dasar perusahaan. Terus yang ketiga, teori pengembangan SDM karena PT SMBR juga mengacu pada teori MC Groger, teori Y, SMBR memandang karyawan sebagai aset yang harus dikembangkan untuk mencapai kinerja optimal yang dibuktikan dengan program pelatihan, serta sistem manajerial yang mendukung pertumbuhan SDM. Selanjutnya itu rekomendasi strategi manajerial. Berdasarkan analisis yang sebelumnya, ada beberapa strategi untuk meningkatkan efektivitas organisasi pada SMBR. Yang pertama, peningkatan digitalisasi SDM, yaitu dapat mengembangkan sistem manajemen kinerja berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi evaluasi karyawan. Yang kedua ada penguatan employer branding untuk meningkatkan retensi dan menarik talenta muda yang berkualitas. Yang ketiga ada optimalisasi talent management dengan program fast track dan jalur karir yang lebih jelas agar meningkatkan motivasi dan juga loyalitas karyawan. Yang keempat mendorong transformasi organisasi yang lebih adaptif dengan mengurangi birokrasi yang tidak perlu dan meningkatkan keterlibatan lintas divisi untuk memperkuat kolaborasi. Selanjutnya kita masuk kepada analisis konflik organisasi dan gaya kepemimpinan pada PT Semen Batu Raja Tbk. Yang pertama ada tantangan internal SMBR. Tantangan yang dihadapi oleh SMBR dalam operasional sehari-harinya itu meliputi persaingan industri semen yang semakin ketat. Terus yang kedua kebutuhan efisiensi operasional dan biaya distribusinya itu semakin tinggi. Yang ketiga tekanan untuk melakukan transformasi digital dan otomatisasi pabrik. Yang keempat upaya peningkatan kualitas SDM dan adaptasi
beradaptasi terhadap perusahaan pasar. Tantangan ini tuh berpotensi menimbulkan konflik internal seperti konflik antar unit produksi dan distribusi dalam menekankan biaya, dan juga ketegangan dalam proses transformasi digital yang membutuhkan adaptasi cepat dari karyawan. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, SMBR terus bermotivasi dalam penerapan teknologi produksi, mengadaptasi sistem manajemen risiko yang lebih baik, dan juga meningkatkan efisiensi distribusi semen ke berbagai wilayah di Indonesia. Selanjutnya itu perubahan manajemen. Pada laporan tahunan 2024, SMBR tidak mencatat adanya perubahan susunan direksi dan komisaris yang signifikan, tapi terjadi pergeseran strategi bisnis dan penguatan sinergi dengan Semen Indonesian Group atau SIG yang menuntut perubahan cara kerja dan juga budaya organisasi. Selanjutnya, ada gaya kepemimpinan yang ditunjukkan oleh direksi atau manajemen. Gaya kepemimpinan yang diterapkan SMBR mencerminkan fleksibilitas dan adaptabilitas dengan karakteristik utama. Yang pertama yaitu direksi menunjukkan kepemimpinan yang mendorong kolaborasi, sinergi, dan juga efisiensi. Yang kedua, direksi fokus pada transformasi digital dan peningkatan SDM. Yang selanjutnya itu masuk ke gaya kepemimpinan transformasional, yaitu pimpinan SMBR mendorong perubahan positif melalui inovasi dan peningkatan kualitas proses produksi. Manajemen aktif memberikan aspirasi dan visi yang jelas kepada seluruh karyawan. Yang kedua itu situasional, gaya kepemimpinan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, misalnya pendekatan tegas saat menghadapi situasi kritis, seperti gangguan produksi atau kecelakaan kerja, serta pendekatan kolaboratif dalam situasi atau diskusi pengembangan produk. Kepemimpinan di SMBR juga mendorong program mentoring dan coaching untuk membina generasi pemimpin berikutnya. Terus pelibatan karyawan dalam pengambilan keputusan di lapangan atau shop floor agar solusi yang diambil itu lebih realistis dan juga praktis. Dan juga forum diskusi yang terbuka antar karyawan dan manajemen untuk memperkuat komunikasi dua arah dan mempercepat pengambilan keputusan. Selanjutnya ada eh, solusi manajerial. Manajerial berbasis teori untuk mengatasi konflik dan meningkatkan kinerja kepemimpinan. Jadi, yang pertama itu untuk mengatasi konflik, menerapkan pendekatan kolaboratif yang lebih dalam. SMBR dapat menguatkan forum lintas departemen untuk mengidentifikasi masalah sebelum konflik membesar Dan yang kedua, untuk mengembangkan program change management mengacu pada step quarter 8 step change model agar karyawan lebih siap menghadapi perubahan budaya dan juga digitalisasi. Yang B, untuk meningkatkan kinerja kepemimpinan, itu yang pertama mengadopsi leadership development program. Berdasarkan teori transformasi leadership, SMBR perlu memperluas program pelatihan kepemimpinan yang menimbulkan inspirasi, motivasi, dan juga dukungan personal. Yang kedua, menerapkan manajemen kinerja berbasis digital untuk meningkatkan akuntabilitas dan juga mempercepat komunikasi lintas tim. Nah, untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan jaya saing, SMBR juga disarankan untuk yang pertama memperkuat transformasi digital dalam proses produksi, distribusi, dan pengelolaan data agar perusahaan lebih efisien dan juga responsif. Yang kedua, mengembangkan program team building secara rutin untuk meningkatkan sinergi dan solidaritas antar divisi. Yang ketiga, memberikan pelatihan kepemimpinan situasional dan manajerial yang lebih intensif untuk memperkuat kemampuan pimpinan dalam menghadapi perubahan dan situasi tak terduga. Yang keempat, memperluas kolaborasi dengan mitra logistik dan distributor untuk mempercepat distribusi produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kelima atau yang terakhir,
mengintensifkan program keberlanjutan dan tanggung jawab sosial untuk memperkuat citra positif perusahaan di mata publik. Nah, dengan menerapkan strategi tersebut, harapannya SMBR dapat meningkatkan efisiensi, memperkuat budaya kerja yang solid, dan memperluas pangsa pasar di industri semen nasional. Hasil analisisnya, berdasarkan hasil analisis yang komprehensif, PT Semen Batu Raja telah menunjukkan struktur organisasi yang kokoh, budaya kerja yang positif, strategi SDM yang terarah, dan kepemimpinan yang responsif. Dengan penguatan transformasi digital, peningkatan kolaborasi internal, serta pelatihan manajerial lanjutan, SMBR berpotensi menjadi pemain yang semakin kuat dan berkelanjutan di industri semen Indonesia. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.